Naam. Summa qala hafizahullahu taala sifatun mazmumah. Sifat-sifat yang tercela. Ini bab yang baru setelah bab sebelumnya al-akhlaq, yakni al-akhlaq al-mahmudah. Sekarang sifatun mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Sifat yang tercela ini secara umum adalah yakni semua manusia itu diciptakan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dari sisi akidahnya dan dari sisi akhlaknya. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan dalam keadaan musyrik, itu enggak ada. Abawahu, orang tuanya yang merubah dia. Yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya yang merubah, lingkungannya yang merubah akidahnya. Ya. Maka demikian pula akhlak, tidak ada orang terlahir dengan akhlak buruk, itu enggak ada. Lihat sampai sini. Tidak ada orang yang terlahir dengan akhlak buruk. Yang ada adalah orang tuanya, lingkungannya yang membuat dia berakhlak buruk. Ya. Maka kalau ada orang yang punya akhlak buruk, itu bukan bawaan. Sifat asli manusia adalah apa? Baik. Nah, di atas akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Karena itulah yang namanya akhlak. Itu akhlak namanya sifatnya muktasabah. Ya. Jadi akhlak itu terbagi dua kata para ulama, ada al-akhlak jibilli ya, ada akhlak jibilli dan ada akhlak yang muktasab. Ada akhlak bawaan dan ada akhlak hasil akhlak yang datang yang dihasilkan karena diusahakan, nah gitu. Ada akhlak bawaan dan ada akhlak yang didapatkan karena diusahakan, muktasab. Ya. Ada orang dari memang sejak dilahirkan bawaannya dia dari kecil memang penyabar. Nah, ini namanya akhlak jibilli. Ada memang orang punya sabar dari awalnya sifatnya ya sifat-sifat baiklah, sifat-sifat bawaan jibilli. Ya, ada juga sifat yang muktasab, sifat yang diusahakan. Tadinya ada orang punya sifat temperamen, dia bisa berubah menjadi orang sabar. Demikian pula sebaliknya, ada orang punya sifat sabar bisa berubah jadi temperamen. Karena namanya sifat itu muktasab, bisa berubah, bisa diperoleh. Nah, butuh diketahui sifat jibilli, sifat bawaan, walaupun dia bawaan, dia bisa berubah. Akidah saja kan, i'tiqad saja bisa berubah. Ya. Jadi jangan dikira sifat jibilli tidak bisa berubah. Enggak, sifat bawaan itu bisa berubah. Nah. Dan tugas manusia adalah kalau dia punya sifat jibilli yang baik, maka dia pertahankan. Ya. Alhamdulillah. Jadi dia pertahankan sifat yang baik tersebut. Ya. Kalau dia punya sifat yang buruk, maka dia harus rubah. Karena sifat itu muktasab, bisa berubah. Maka jangan seorang mengatakan ketika dia punya sifat buruk, ya, ketika dia sudah melakukan keburukan, kemudian dia salah, dia minta maaf, dia bilang, waduh, mohon maaf ya, maklum, saya memang begitu orangnya. Ya, nggak boleh. Nggak boleh dimaklumi sifat buruk seperti itu. Kalau kamu merasa sifat itu buruk, jangan dimaklumi. Harus kamu rubah. Ya. Ya. Atau ada teman kita berbuat buruk, misalnya kita bilang sama teman kita, ya sudah maklumi saja, memang begitu orangnya. Oke lah, kalau maklumi saja dalam artian, ya sudah maafkan, iya. Tapi ke dalam artian bahwa itu tidak harus dimaklumi terus, tidak berubah-ubah, ya enggak kayak gitu juga. Ya. Karena pada dasarnya ada batas dalam memberikan kemakluman pada suatu akhlak yang buruk. Jelas sampai sini? Maka jangan berlindung di balik kelemahan dirinya untuk melegalkan hal yang dilarang. Ya, saya misalnya disebut ya, saya memang orangnya temperamen, pokoknya kalau ini harap maklum saja. Ya, tidak bisa kayak gitu. Ya, kalau kamu merasa itu, kalau itu memang akhlak yang buruk dan kamu terbiasa di atasnya, kamu harus rubah. Jangan berlindung di balik memang bawaan begitu, kemudian tidak mau rubah. Itu hanya menunjukkan kelemahan kamu, tidak mampu merubah. Dan itu tidak melegalkan sifat buruk kamu. Ya. Tidak melegalkan sifat buruk kamu. Harus dirubah. Karena sifat itu semuanya atau semua sifat atau sifat-sifat itu walaupun dia jibilli tapi dia tetap bisa berubah. Baik, sekarang beliau menyebutkan sifat-sifat yang buruk yang selayaknya kalau seorang memilikinya, dia harus tinggalkan sifat buruk ini. Karena itu akan mencelakakan dirinya di dunia maupun di akhirat. Qala hafizahullahu taala, akhlak buruk yang pertama al-hasad. Nah, hasad adalah akhlak buruk pertama
yang terjadi ya setelah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam, yang dilakukan oleh iblis. Karena hasad, iblis diusir dari sorga. Karena hasad, Nabi Adam memakan buah. Yani iblis hasad, digoda dia, kan begitu. Nabi Adam memakan buah. Karena hasad, anak Adam membunuh saudaranya itu. Ya. Dan karena hasad terjadi perselisihan yang banyak. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani dikatakan hasadam min indi anfusihim. Ya. Terjadi perselisihan, mereka menolak kerasulan, mereka menolak kenabian, ya, Nabi Muhammad SAW karena hasadam min indi anfusihim. Hasad. Maka hasad itu apa namanya? Salah satu kejahatan, ya, salah satu akhlak buruk yang paling besar. Ya. Hasad yang menyebabkan seorang menolak kebenaran. Hasad yang menghalangi seorang untuk bersifat insaf, adil, objektif dalam memandang. Hasad. Iya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. La tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wa la tahasadu, jangan saling hasad, wa la tadabaru, jangan saling memunggungi. Ya, tadabaru dari kata dubur, ya, dubur di bagian belakang, yakni munggungin. Ya, diduburkan di bawah, ya, dubur. Yani jangan tadabaru. Yani jangan munggung, jangan saling berbalik belakang. Kata Syekh di sini, la taqata'u, jangan saling memutuskan hubungan silaturahmi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Baik. Hasad ini tidaklah lahir kecuali dari sifat kesombongan. Ya kan? Hasad ini lahir karena dia berpikir dia lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, maka hasad ini, sebelum hasad itu muncul, sudah ada beberapa dosa sebelumnya sudah bercokol dalam hatinya sebelum hasad muncul. Di dalam hatinya ada meremehkan orang lain, di dalam hatinya ada sifat sombong, di dalam hatinya ada merasa lebih baik dibandingkan orang lain, di dalam hatinya ada tazkiyah kepada diri sendiri, memuji diri sendiri, ya. Di dalam hatinya ada kebanggaan terhadap diri sendiri, di dalam hatinya ada sifat ujub, ya, ujub terhadap amalannya, ya. Di dalam hatinya merasa amalan yang saya lakukan ini sudah banyak, sudah baik, sudah hebat. Nah, gitu. Ini semua dosa-dosa dalam hatinya yang kemudian melahirkan apa? Melahirkan apa? Ketika dia lihat orang lain mendapatkan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dirinya, hasad. Kenapa? Karena dia berpikir saya lebih layak menerimanya, karena saya lebih baik dibandingkan dia. Jelas sampai sini? Dan ini adalah kebodohan. Ini adalah kejahilan. Karena at-taqabbul min Allah, atau diterimanya kebaikan ataupun diterimanya kebaikan oleh Allah Ta'ala bukan semata-mata dipandang dari sisi itu tadi, ya. Itu hak dari Allah Ta'ala menerima siapa yang Allah kehendaki, ya. Karena itulah cara menghilangkan hasad adalah tadi tawadhu, selalu nilai diri lebih rendah dibandingkan orang lain. Terserah kenyataannya bagaimana, itu urusan Allah, tapi selalu yakinkan diri bahwa dia dapat seperti itu, saya tidak, karena dia lebih baik dibandingkan saya. Itu harus dia latih, harus dia tanamkan dalam diri dia. Setiap kali dia lihat saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia tidak dapatkan, dia sudah mengidamkan, justru saudaranya yang dapat, saudaranya lebih unggul dibandingkan dia, baik dengan nikmat duniawi maupun nikmat agama. Saudaranya dapat, saudaranya mengungguli dia. Maka sebelum keluar macam-macam, satu hal yang harus dia tekankan dalam hatinya, saya yakin dengan saya yakin-yakinnya dia lebih baik dibandingkan saya. Saya tahu dosa-dosa saya apa. Saya tahu dosa-dosa saya apa. Saya tahu apa yang pernah saya lakukan. Masa saya berpikir saya lebih baik dibandingkan dia? Mimpi, kan begitu. Jangan berpikir kamu lebih baik dibandingkan dirinya. Maka cara menghilangkan hasad adalah dengan meyakinkan dalam diri dan menghilangkan semua keraguan-raguan, meyakinkan bahwa dia lebih baik dibandingkan saya. Dia memang layak menerima itu karena dia lebih baik dibandingkan saya. Coba, ya, kalau perlu dia buktikan apa yang dia sudah lakukan, apa yang saya sudah lakukan berupa kebaikan, dosa yang dilakukan dan dosa yang saya sudah lakukan. Ya, silakan timbang-timbang sendiri. Ya, pasti kamu akan dapat apa? Ya, bahwa dia lebih baik dibandingkan kamu. Ya. Dan ini salah satu terapi yang sangat penting dalam menghilangkan hasad. Tidaklah kita menimbang diri kita dengan orang lain kecuali kita dapati orang lain lebih baik dibandingkan kita. Jelas, ya?
Tidaklah kita menimbang diri kita dengan orang lain kecuali kita mendapati orang lain lebih baik dibandingkan kita. Ya. Maka potong hasad tersebut dengan tawadu. Ya, dengan selalu mengingat dosa-dosa, dengan selalu mengingat kehinaan, kerendahan, ya, yang pernah kita lakukan. Maka insya Allah itu akan memutus semua tinggi hati di dalam diri kita, merasa lebih baik dibandingkan orang lain, dan itu dengan sendirinya akan meredam yang namanya apa? Hasad. Nah, wallahu taala alam bisawab.